Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Sri Handayani dengan NIM C2186207026. Di sini saya akan memaparkan materi hasil review jurnal konseptualisasi pemikiran Maqasid al-Syariah Yasser Auda terhadap pendidikan anak usia dini dengan penulis Dahlia, penerbit Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman, tahun terbit 2009. Yasser Auda lahir di Mesir, namun cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, yaitu Inggris, pada konsentrasi filsafat hukum Islam tahun 2008. Kemudian gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Yasser Auda juga merupakan pendiri sekaligus direktur Maqasid Research Center di London, Inggris. Selain itu, ia juga menjadi presiden Institut Maqasid Global, yaitu sebuah kelompok pemikiran yang terdapat di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Indonesia, serta memiliki program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara. Ia juga merupakan anggota Dewan Fikih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa, dan seorang rekan di Akademi Fikih India. Profesor di universitas-universitas di Waterloo, Carleton, dan Ryerson di Kanada, Alexandria di Mesir, Perdamaian Internasional di Amerika Serikat, kemudian Universitas Islam di Sanjak, Qatar, Faculty of Islam Student, Universitas Amerika Sharjah di UAE, dan Universitas Bahrani. Nah, ia mengajar Islam dalam hukumnya di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan al-Syariah. Secara etimologi, Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata Maqasid yang terbentuk dari huruf Qaf, Shad, dan Dal yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan al-Syariah berasal dari kata syara, syarau, syaran, yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Nah, Maqasid al-Syariah secara terminologi adalah maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa Maqasid al-Syariah erat kaitannya dengan hikmah dan ilat. Nah, menurut Yasser Auda 2008, Maqasid Syariah adalah pemahaman makna-makna serta sasaran di balik suatu hukum. Bagaimana sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqasid al-Syariah dimaknai sebagai pernyataan alternatif untuk kemaslahatan terkait dengan definisi Maqasid al-Syariah. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Namun semuanya sepakat bahwa Maqasid al-Syariah adalah tujuan akhir yang harus terrealisasi dengan disepakatinya syariat. Nah, pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan makhluk di muka bumi yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Nah, munculnya teori Maqasid al-Syariah berangkat dari keresahan intelektual yang melanda Yasser Auda terkait pemahaman, pemikiran, penerapan, dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat muslim di banyak negara. Nah, menurutnya hukum Islam selain ini sangat rigid, sehingga ketika berhadapan gitu ya dengan realitas yang beragam pada lokus yang berbeda, maka hukum Islam seakan tidak mampu memberikan solusi selain jawaban hitam putih, boleh tidak boleh, halal haram, padahal
suatu hukum dibuat dengan tujuan memberikan kenyamanan gitu, keamanan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Nah, hal ini terjadi karena hukum Islam yang ditetapkan selama ini tidak membumi kekinian dan kedisinian. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam belum menjermahkan substansial hukum atau maqasid yang terulang dalam dalam sumber hukum atau adilah al-syariah. Nah, pemikiran Jasr Auda hadir sebagai upaya untuk sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologi dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual, teologis, formalistis. Nah, demikian untuk mewujudkan tujuan tersebut, instansi PAUD harus memiliki rencana strategis atau Renstra. Pada lini Renstra bisa mempublikasikan sifat kognisi sebagai landasan pembuktinya. Instansi terkait bisa mengakomodir beberapa ahli PAUD yang paham betul dengan model pemikiran Jasr Auda dalam penyusunan Renstra. Hal ini menjadi penting karena Renstra, sebuah instansi, merupakan pijakan dasar bagi beroperasinya suatu instansi. Aplikasi pada wilayah multidisipliner dalam pembuatan Renstra tidak hanya menghadirkan ahli PAUD, tetapi juga perlu menghadirkan pakar fisiologi yang memiliki spesifikasi dalam bidang perkembangan anak. Hal ini dikarenakan pendidik anak usia dini tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lain, misalnya psikologi, karena berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Selain itu, pembuatan Renstra harus mengedepankan cara berpikir holistik atau menyeluruh sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, aplikasi pada wilayah struktur organisasi instansi PAUD juga membutuhkan pola pemikiran seperti yang ditawarkan Jasr Auda. Hal ini seperti yang dirasakan selama berkecimpungan di dalam salah satu instansi PAUD. Selama beberapa pada instansi tersebut, penulis merasakan antara satu koordinat dengan koordinat yang lain belum bisa berjalan secara harmonis, sehingga perlu adanya penguatan hubungan. Nah, pada wilayah ini, yayasan, kepala sekolah, guru, dan semua komponen yang mengelola instansi harus mengedepankan sikap keterbukaan gitu ya. Kemudian tujuannya tidak lain adalah menjadikan instansi pendidikan anak usia dini yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan jasmani dan rohani peserta didiknya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Hal ini tentunya dengan mengelola input yang masuk dengan optimal sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini akan terwujud bila bertumpu pada Renstra hasil dari sifat kognisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.